Ya oke guys, sebagai sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Rabu ya John, tanggal 15 Januari ya 2024 ya. IHSG dalam posisi eh ya hari ini naik gede ya. Kenapa? Ada dua pemicunya ya. Yang pertama dividen IBRI cair itu 20 triliun ya. Jadi 10 triliun udah diambil pemerintah dan 10 triliunnya ke para investornya BRI ya, 10 T loh. Ya, jadi lu bisa lihat itu pemicunya ya. Kedua, pemicunya adalah BI yang tiba-tiba hari ini turunin suku bunga ke 4,75 ya kalau gua nggak salah ya. Suku bunga BI sekarang oh sorry 5,75 ya, tiba-tiba turun 0,25 ya. Tiba ya, jadi ya ini gua akan bahas dua-duanya ya soal dividennya BRI dan ya pertama gue ucapin selamat buat lo yang udah dapat dividen BRI ya hari ini. Enak ya, lagi market lagi jebol jebol lo bisa dapat BRI di harga diskon dikasih ada duitnya lagi. Nah, itu enaknya dividen investing. Terserah John, yang orang lain mau bilang, wah katanya wah fundamental is that. Mereka berpikir bahwa orang-orang yang dividen investing tuh rugi gede ya enggak. Kalau orang lo udah ambil dividen 3 tahun beruntun gitu ya, udah nggak kerasa bangunan lo udah kuat banget, lo ketimpa crash juga nggak kerasa gitu loh. Ya, nggak kerasa. Tapi mereka kan berpikirnya bahwa wah pas kalau gue di bursa los nih sering cut loss pasti holder BRI juga dan Bang Lan pasti mentalnya sama gue mengeneralisir padahal enggak seperti itu ya. Kalau kalau mereka terguncang di merah, wah bisa maksudnya begini loh. Banyak orang berpikir kalau gue terguncang gitu, retail nih ya kebanyakan, terutama yang gambler. Kalau gue terguncang di market merah, nggak mungkin holder-holder perbankan atau yang fundamental itu nggak terguncang ya beda jadi tapi dia menjelaskan bahwa semua orang pasti terguncang kayak gua gitu loh karena semua orang terguncang nggak mungkin ada yang bisa cuan di bursa karena gua loss ya seperti itu Joni ya oke ya jadi oke uh, ya selalu di oke oke banyak banget yang mau gua ngomong ya jadi gua kata oke orang mau bilang Funda is dead John. Gini John, oke, oke. Pertama kenapa BRI itu bisa turun ya? Pertama begini John, oke BRI sekarang investornya udah tembus 650 ribu orang ya. Ini investor retail ya 650 ribu orang. Makin lama ke depan makin banyak nih kayaknya bakal tembus 1 juta ya. Berarti orang mau malah bukan makin melek saham. Di satu sisi ada sisi positif ya, satu sisi ada yang kurang positif lah. Gue bukan bilang bukan kurang positif lah ya namanya hal yang harus dihadapin ya. Seperti namanya kalau 605 dulu dulu investor BRI paling cuma 200 ribu orang seperti itu kan. Sekarang udah naik 3 kali lipat. Otomatis kepala makin banyak pikirannya. Nah, semakin banyak investor retail makin gampang ditebar peer, John. Nah, kenapa sekarang saham BRI kan juga udah bisa di short selling kan. Nah, jadi lo harus paham nih kronologinya short selling. Nah, ada pemain-pemain gede yang nge-short saham ginian. Nah, otomatis ketika dia lagi beli di pucuk dia nge-short, habis nge-short dia harus kasih berita negatif. Nah, ketika berita negatif ini di hire lah berita situs-situs berita buat jelek-jelekin BBRI termasuk influencer. Semalam ada tuh yang upload fundamental BBRI ya, wah hancur WBRI dalam bahaya itu semalam tuh influencer YouTube. Gue nonton tapi sekali nonton dikit aja gue udah tahu nih wah ini mah pesenan gue bilang ya udah pesenan. Nah, kalau lo udah bisa bedain John, kayak begini-begini, udah bisa bedain dan lo tetap kekeh sama keyakinan lo bakal cuan gede gitu loh. Ya karena bagus juga kan mereka ngepir BRI jadi jatuh lo dapet di 3.800 ya dividen cair lo bisa serok di harga bawah. Cuan nggak lo sebenarnya lo cuan lo terima kasih juga sebenarnya sama mereka. Ya, asal lo pandai ambil momen dan nggak dengerin. Nah, oke. Namanya nge-short sell ya John. Orang nge-short sell. Gini, mereka juga ada beberapa yang nyuruh sekuritas. Jadi sekuritas tuh ada oknumnya juga. Tiba-tiba nyuruh orang, segera cut loss nih, perbankan nih, wah segera dalam bahaya, wah disuruh. Ini yang apalagi yang duitnya gede tuh di WA-WA-in gitu ya, segera cut loss nih, wah trennya udah patah nih, gini 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 gini, wah akhirnya terjadi cut loss massal. Lo yang kemarin cut loss di 3.800 gua nggak ngerti lah udah. Ya lo berpikir lagi. Coba gue cuma bilang gini Jonya, kalau lo udah terlalu sering cut loss cuman gara-gara disuruh sama sekuritas lo untuk cut loss ya.
Mungkin lo berpikir lagi, jangan-jangan memang rezeki gue bukan di saham. Tapi kalau lo udah nggak dengerin yang gitu-gitu dan lo yakin kekeh sama inian lo sendiri ya, lo kemungkinan bakal cuan gitu loh. Dan gua tetap ingetin ya John, BRI ini di 98 kerusuhan survive BRI. Ya ampun Joni, Joni lu mau ditakut-takutin kayak apa gitu loh. Lu inget gak kan gue udah seneng banget ya Pak BJ Habibie bilang kalau terjadi waktu kerusuhan besar yang pertama diselamatkan itu perbankan, kata Pak Habibie, karena perbankan itu ujung tombak. Udah dengerin cerita gini masih aja gampang ditebarin buat cut loss gitu loh. Wah kemarin gue nonton argumentasinya, wah NPL ya BRI ini bakal begini begini. Wah ini gak hanya yang lain ya, yang lain. Wah lihat nih situasi fundamental lagi kacau NPL. Joni lo harus ngerti ya. BI itu punya jurus namanya quantitative easing. Ini buat lo yang terus menerus percaya bahwa NPL BRI ya. Quantitative easing itu BI tidak hanya beli obligasi di pasar sekunder ya. Tapi BI juga bisa beli aset-aset macetnya para perbankan ini serius. Misalnya BRI punya aset macet gitu kan, NPL gitu. Bisa dalam kondisi mendesak BI bisa beli aset itu dan ibaratnya ngasih duit cash ke bank BRI. Jadi BRI-nya tetap cuan. Bisa nggak? Bisa. Jadi bukan hanya BRI. Bank Mandiri bisa dibegitukan. BNI bisa. Ya makanya perbankan itu paling pertama. Kalau lu udah tahu konsepnya kayak begitu dan lu masih percaya, masih gampang ditebar Fir, ya udahlah. Pokoknya gini John, BRI itu dan perbankan lainnya gue bilang BMRI dan segala macamnya, BNI, BCA gitu ya. Lu mau ngancurin itu lu harus berpikirnya gini, itu kondisi harus lebih ngeri dari 98. Harus lebih ngeri. Lu harus berpikir itu. Sebenarnya 98 aja nggak belum roboh mereka. Cuman BCA doang ya waktu itu ya sempat ya. Tapi BCA pun diselamatkan oleh negara. Makanya Pak Habibie kan waktu itu terbitin obligasi 650 triliun. Selamatkan perbankan termasuk BCA di dalam. Termasuk bank-bank yang dilebur rame-rame jadi Bank Mandiri sekarang. Jadi kenapa lu gampang banget ditebar Fir ya? Bilang fundament. Gini John, gimana caranya sebuah perbankan ya? Ini tim perbankan ini. Yang kalau ada apa-apa diinjek BI pertama kali. Dan lu percaya fundamentalnya is dead. Nah, itu aja sih gue nanya. Ya gue nanya aja. Gitu loh. Ya hari ini oke. Nah itu ya John ya. Jadi kalau lo masih gampang ditebar peer, apalagi lo cut loss di saham kayak BRI, Mandiri, BCA, atau apalagi tuh, ini. Lo cut loss di saham begituan, mungkin lo udah mulai harus merenung. Kenapa ya? Apa gue harus bertapa dulu, tenangin emosi gue dulu nih, supaya gue gampang tebar peer, baru masuk lagi di saham. Ketimbang lu ulang-ulang terus-terus dan akhirnya lu gampang ditebar cut loss ya, lu cuman ngabisin waktu doang di bursa saham, di bursa gitu loh. Ya, oke ya hari ini jadi kenaikan BRI ini ada dua dua. Nah ini lagi juga John, banyak retail nggak tahu kalender, nggak tahu kalender. Jadi jadi gini, nggak ngerti. Oke, ini kan tanggal 15. Tanggal 15 itu dividen BRI cair, Adro, BSSR cair. Oke, kita ngomong BRI dulu dah. Kita nggak bicarain dividen Adro dulu dah. BRI itu, nih ini banyak retail nggak ngerti, serius. BRI itu hari ini cair 20 triliun, John. 20 triliun. Ya, lu kalau mau bikin Alfamart mungkin nyampe 20 triliun dari Sabang sampai Merauke, serius. Ya, ribuan cabang mungkin ya. Lu mau bikin 20 triliun loh, John. Hari ini cash dikasih ke para investornya BRI. 50%-nya punya negara. Pemerintah pun jadi 10 triliun masuk ke pemerintah. Nah, 10 triliun ini masuk ke retail-retail BRI ya mau asing maupun lokal ya masuk ke retail. Jadi kebanjiran retail ini kebanjiran duit 10T. Lu secara bodoh aja kalau lu dari kemarin udah berpikir itu pasti 95% hari ini pasti hijau. Kenapa? Lu dapat cash, pasti investor BRI langsung hakain BRI yang lagi jatuh di 3008. Itu logika sederhana. Tapi masih ada retail percaya. Wih, tanggal 15 dividen BRI chart berarti robo dong. Karena dia berpikirnya dividen trade. Nah, itu masih ada yang pemikirannya seperti itu loh.
ya. Nah, nggak tahu kalender, Mas. Ya, kalau 10 triliun berarti kan dia rame-rame masuk di sini kan. Nah, ini yang pagi-pagi nih. Langsung terjadi kenaikan sekitar 3%. Nah, ada yang baru dapat di jam 12 tadi ya. Kayak gue juga baru dapat di jam segini ya. Mereka ngahakain lah. Ya, ya kan sini. Tiba-tiba di sini ada pengumuman BI turunin suku bunga. Wah, langsung yang tadinya juga orang masih mikir-mikir ya, termasuk asing ya, tiba-tiba langsung angkat. Dan mereka kebetulan juga banyak dapat duitnya dari BRI juga. Makanya hari ini semua kebagian nih. Ya kan nggak mungkin orang yang dapat dividen BRI kan hanya beli BRI dong. Bisa jadi mereka ada juga yang pasti diversifikasi ke Mandiri lah atau ke BNI ya, betul nggak ya? Makanya yang lain juga kebagian. Ya nggak kebagian juga, ya gitu loh. Ya. Nah banyak orang nggak tahu tanggal, nggak tahu konsep logika sederhana. Dia cut loss BRI di 3.850. Buset, Joni, Joni. Udah gede gitu masih dikerjain sama sekuritas, sekuritas suruh telepon segera cut loss sih. Wah. Trennya udah patah kata dia. Ya ampun John lo langsung dikerjain lo. Ya nggak harus ya kalau lu dengar mereka mau cut loss berarti ada yang mau nyerok. Tiba-tiba malah muncul ada influencer YouTube bilang nggak suruh BRI bakal hancur. Itu pasti ada yang mau nyerok. Pikirnya dibalik Joni. Kalau lu terus menerus merah ikut cut loss, hijau lu baru masuk ya mah. Monyet juga bisa John. Justru apa ya? Justru ketika lu berani beli di saat orang ngefir gede kemarin 3.800, nah disitulah baru lu disebut ya gue biar berani bilang lu yang cuan ya lu bisa sebut jenius berani bukan jenius ya apa istilahnya ya skill lah. Jadi selamat ya lo yang berani nggak dengerin peer, tetap ambil dan tidak cut loss dan bahkan lo berani ambil nambah muatan banyak ya. Itu kalau lo cuan ya memang kehebatan lo. 95% gue bilang kehebatan lo. Seperti itu loh Joni ya. Nah, oke, sekarang apa kaitannya hubungan suku bunga ya hari ini juga tiba-tiba BI turunkan suku bunga ya. Ya. Ya seperti yang gue bilang, belilah kemarin di video kemarin ya, belilah saat suku bunga lagi naik. Saat suku bunga lagi naik tuh ekonomi memang terlihat lebih susah dari biasanya. Of course. Kenapa gue bilang begitu? Misalnya lu cicilan KPR yang biasanya orang-orang 2.200.000 satu bulan gitu ya. Di tengah suku bunga tinggi, cicilannya jadi 3.500.000. Berarti orang ini kan harus ngeluarin 1,3 juta lebih dong. Ya, otomatis duit di masyarakat makin kering nggak ya makin kering ya otomatis daya beli melemah seperti itu karena kaitannya di mana ketika suku bunga BI turunin ya maka lama-lama nih cicilan nih contoh gue ngambil KPR aja dulu ya misal dari 3,5 nanti berubah jadi 3.300.000 ya seperti itu kan. Oh berarti ada si orang ini punya 200.000 duit tambahan kan dia bisa jajan ya otomatis daya beli lebih menguat dan otomatis saham biasanya cenderung lebih menguat dan perbankan pun juga ngasih bunganya juga jauh lebih kecil jadi margin labanya perbankan jadi lebih gede. Itu makanya lu lihat ketika BI umumin gini tadi lu lihat saham perbankan pada meledak. Seperti itu loh John. Jadi oke, gua harus apresiasi untuk BI ya. BI berani gue jujur kalau dari sisi moneter BI ya cepat tanggap ya kalau menurut gua atas kondisi ekonomi kita sekarang ini ya cepat tanggap dan berani menurunkan suku bunga ya tentunya dengan resiko ya dolar mungkin menguat. Tapi gue kalau gue gini John ya, kalau gue pemikiran gue soal dolar menguat, dolar itu udah pasti waktunya menguat lah. Lu susah sama fight dolar. Yang harus kita pikirkan bukanlah dolar menguat atau rupiah melemah. Jagalah daya beli itu. Kalau menurut gue lebih penting itu John. Jadi gue, kalau menurut gue apresiasi lah BI. Mau dolar dia menguat dan rupiah melemah, asal lu jaga daya belinya, tidak lu tarik-tarik duitnya tuh rakyat nggak masalah. Menurut gua nggak masalah. Jadi menurut gua problemnya jagalah daya beli gitu lah. Ya dolar ya pasti menguat terus dari tahun ke tahun dari zaman jebot gitu. Yang penting lu jaga daya beli. Jadi kalau menurut gua BI ya oke. Ya nanti BI akan turunin lagi suku bunga
Kalau The Fed turunin suku bunga, BI ikut turunin suku bunga ya akan makin meledak lagi pasar saham nih. Seperti itu logikanya ya, tidak hanya pasar saham sih. Kayaknya kripto juga ya. Kalau khususnya Bitcoin ya. Tapi gua nggak rekomen lo invest begituan. Tapi kalau lo mau ya silakan, gua nggak bisa melarang. Seperti itu ya. Gua kan cuma bicara ngomong objektif aja ya. Pasti kayak gitu-gitu pasti ikut naik ya, termasuk saham. Nah, terus nah ya memang ya, Indonesia ini masalahnya cuman dari kalau menurut gua ya, yang kita harus kecewa tuh sisi fiskalnya lah ya. Ya itulah. Nah, jangan sampai BI menurunkan suku bunga ini dijadikan alasan oleh pemerintah ya. Kementerian terkait lah maksud gua ya. Ya gua nggak mau nyebut kementeriannya ya, you know lah ya. Untuk semakin agresif menaikkan pajak gitu loh. Nah, ini kalau waktu 2023 kinerja cukup oke ya, 2022 2023 karena ekonomi kita tumbuh 5,7 oke. That's good. 2024 yang kita cukup kecewa lah. Kecewa karena tidak ada stimulus, karena dari sisi fiskal yang menganggap kementerian terkait, wah ekonomi udah oke, dia berpikirnya semakin gue menaikkan pajak, wah gue akan semakin terjadi pertumbuhan ekonomi. Yang terjadi malah deflasi 5 bulan beruntun. 5 bulan beruntun ekonomi kita malah tembus cuma 4,9 ya. Karena berpikirnya tidak perlu lagi stimulus. Padahal enggak, harusnya masih harus dipertambah stimulus. Nah, jangan sampai maksud gua ketika BI nurunin suku bunga, orang lebih banyak duit gitu kan. Nanti dari sisi fiskalnya dia naikin pajak lagi dengan alasan wah ekonomi sudah makin oke, bolehlah dinaikin pajak lah ya udahlah nggak capek gitu. Kalau gue John ya, gue tuh nggak terlalu setuju dengan nggak setuju lah dengan konsep bahwa pemerintah terlalu ikut campur dalam eh konon menurut kementerian terkait ya, konon menurut itu dengan gue melakukan naik ke pajak akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Maksudnya gini, lu serahin aja duitnya sama gue gitu ya. Gue kumpulin nih duit lu kayak pajak gitu kan dinaikin atau kayak mau tapera atau segala macam kumpulin aja. Nanti gue akan pakai duit ini demi kepentingan kalian. Nah itu gue nggak setuju sama konsep gitu John. Kenapa? Ya karena contoh misalnya kayak aplikasi Cortex tuh kan webnya. Aplikasi 1,3 T tuh. Dibikin pakai duit ya duit pajak. Dibikin pakai duit negara. Tapi server error mulu. Ya. Kalau server error mulu berarti ya diduga kuat itu pakai kalau nggak hosting yang murahan atau servernya yang murahan ya atau lu yang IT lebih ngerti ya. Pokoknya intinya pasti yang murah. Nah, akhirnya diduga kuat terjadi kebocoran. Nah, itu John yang kita nggak suka. Kalau gua pribadi nggak setuju gitu. Kemarin gua ke Cortex ya, karena gua nggak bisa SKD SPDN gua nggak bisa terbit di aplikasi Cortex ya. Ya, nggak bisa lah error mulu kan, error. Gua datang lah ke KKPP gitu. Lucunya, maaf ya, pegawainya juga nggak tahu di Cortexnya SPD, SKD, SPDN itu di mana gitu loh. Dianya nggak tahu posisinya, malah gue yang ngasih tahu di sini pencetnya di sini nih di komputernya. Nah di komputernya sendiri, lu tahu sendiri kan, waktu lagi jam kerja, namanya di KP pasti permintaan masuk Cortex banyak nggak? Banyak dong. Trafficnya tinggi nggak? Udah pasti down traffic server. Makanya loading terus di situ ya udahlah. Nah, maksud gue gitu John. Akhirnya kementerian terkait punya ide lebih baik duit diserahkan ke gua buat kesejahteraan kalian. Tapi kan lo tahu sendiri jadinya gimana kan? Bikin aplikasi 1,3 T hasilnya begitu ya. Ya ngomong-ngomong ya lu you know lah seperti itu kan. Akhirnya terjadi kebocoran yang kita nggak ngerti gitu loh. Ya akhirnya udah narik duit dari rakyat, daya beli melemah dan duitnya itu terjadi banyak kebocoran di sana. Nah itu makanya gua nggak setuju. Lebih baik nggak usah. Lebih baik pajak itu secukupnya. Biarkan ekonomi tektok sendiri di rakyat gitu loh. Duitnya lu nggak perlu tarik-tarik, biarkan ekonomi. Nah menurut gue lebih bagus begitu. Ya, nah seperti itu John ya. Makanya semoga ke depannya masalah ini ya gue sih berharap ke depan lebih inilah dari sisi fiskalnya tuh lebih asik gitu loh. Ya, tapi kalau masih begitu juga ya udahlah. Mau ngomong apa, mau kita marah-marah juga bisa apa kita kan. Seperti itu. Oke ya, jadi kalau nanti BI nanti nurunin lagi suku bunga John ya. Jadi intinya
bakal makin meledak lagi untuk saham ya seperti itu ya. Dan selamat buat lo yang udah Xerox. Nah, ini lagi balik lagi gue bilang banyak retail kagak tahu kalender. Cut loss di BRI 3.800 Joni, Joni 2 bulan lagi itu BBRI dan BMRI, banyak BNGA, BB, BBNI, BBCA itu bagi dividen Joni 2 bulan lagi. Banyak retail nggak tahu kalian, iya banyak banget ya nggak tahu kalender gitu loh. Ini lu tinggal nunggu 2 bulan. Lu kan hari ini dapat 135 ya, ya nggak? 135 kalau di harga sekarang berapa? Yieldnya? Ntar nih salah. Ya 3,3% ya. Nah, diduga kuat Joni, diduga kuat ya. Paling enggak di bulan Maret nanti ya. Itu paling kecil BRI bagi 200 hitungan gua. Ya, Mas, lu dapet yield, oi, 4,8% ya, 200. Lu tinggal tunggu 2 bulan lagi, John. Lu ngapain cut loss di 3.800 kemarin? Gitu loh. Ya, si John ini masih marahin terus. Oke. Nah, itu John, lu tinggal tunggu lagi. BRI masih kasih 4,8 ya, termasuk Bank Mandiri nanti juga kasih kalau nggak salah 5 juga lah. Emang BRI yang paling jatuh loh. Karena kenapa? Retailnya makin banyak 650.000 kan ya. Itu lebih gampang ditebak, Fir. Jadi lo alasan kenapa kok BRI lebih jatuh daripada Mandiri, BCA atau yang lainnya. Kenapa ya? Karena retailnya makin banyak di BRI seperti itu. Tapi itu juga jadi keuntungan juga menurut gue sih. Jadi nyicil tadi lu dapat dividen, lu bayangin nggak lu nyicil BRI cuma di 3.900. Lu beli BRI, enak banget gue bilang. Ya. Karena nanti kalau dia udah naik ke 6.000, cicilnya lebih berat seperti itu. Nah, itu pola pikirnya. Nah, ada kemungkinan ya John, menurut gua BRI bisa kasih lebih dari 200 ya. Kenapa? Karena kemarin kan BI kasih operasi pasar kan, operasi moneter di bulan Desember. Itu kalau nggak salah 200 triliun apa 150 triliun gitu ya. Kayaknya BRI harusnya sih cuannya lebih gede di bulan Desember. Nah, makanya kita belum tahu. Laporan BRI nanti di Desember keluarnya di Februari. Ah, nggak tahu. Jadi ada kemungkinan dividennya lebih gede dari 200. Doain aja kalau lebih gede dari 200. Nah, seperti itu. Nah, terakhir ya John, semoga Indonesia tetap maju gitu kan yang terakhir. Dan semoga gue minta pemerintah kita terutama di bidang fiskal ya semoga lah tergerak sedikit untuk tidak menekan gitu loh. Tidak menekan dengan terus memungut dari rakyat menurut gua ya. Ya, semoga kalau itu terjadi harusnya ledakan ekonomi cepat gitu loh. Tapi kalau itu masih terus dilakukan ya agak tumbuh sih, cuman yang yang harusnya kita bisa tumbuh 5,7 6% seperti itu ya tumbuhnya paling 4 5 ya tumbuh sih, cuman tumbuhnya kayak begitu. Nah, gitu aja Johnnya. Jadi selamat. Oh ya, hari ini juga transaksinya kan tembus 1,6 triliun ya. Ya. 1,6 triliun dan ini tadi mayoritas yang beli juga asing udah mulai masuk lagi kalau dilihatnya. Ya ini yang tadi yang gue bilang ya. Di grafik ini yang asing masuk. Nah, di sini yang beli tuh holder lokal BRI nih. Mereka langsung gatel beli. Dikasih duit langsung gatel. Ya seperti itu ya. Kedepannya ya intinya gitu aja sih, Con. Yakin aja. Terakhirnya John, gue ingetin banget. Lu, gue tekenin lagi nih, sekali lagi yang terakhir. Lu butuh lebih dari Tasus 98 untuk hancurin nih kayak BRI, BNI, Mandiri seperti itu. Lu butuh lebih dari itu. Coba lu berpikir dulu deh. Layak gak lu cut loss di 3.800 cuman gara-gara lu ditelepon sama sekuritas untuk segera cut loss? Lu waras gak tuh John? Gue cuma nanya doang. Atau lu denger influencer YouTube suruh segera cut loss bla 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 bla. Padahal kondisi lu tidak lebih hari ini ya tidak kayak 98 gitu loh. Gitu loh. Ya gue cuma nanya aja seperti itu ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data bisa